Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta rupiah dimanapun kalian berada, kembali jumpa dengan saya Dang Salman, Rukiah Bayang Dang Salman. Dimana kali ini saya ingin berbagi kembali kepada sahabat cinta rupiah ya, mengenai jajanan yang mau menggunakan penglaris gitu ya. Apa sih kerugian kita memakai jajanan yang pakai penglaris atau gimana? Ini kita ada di simpang apa namanya tuh, ke arah terminal regional Bengkulu ya. Ini dari bandara ya. Ini dari bandara menuju ke apa namanya, ke Bengkulu kota. Nah, ini ada simpang di sini ya, ada simpang. Nah, kita mau ke lokasinya Batagor dan Siomay. Ini Batagor dan Siomay. Ya, assalamualaikum. Wah, Pak Azwa, masya Allah. Ini jumpa lagi nih, kita sekali ini ingin apa namanya tuh, nanya-nanya dikit ya, Pak Azwa. Ini usaha sendiri ya? Alhamdulillah usaha sendiri. Nah, mau nanya, kebetulan kita kan mau berbagi nih ke masyarakat, terutama ke sahabat cinta rupiah, dimana salah satu jajanan itu sering pakai penglaris. Tujuannya biar orang suka dengan jualan kita, sehingga mereka tertarik tanpa mau bersih kayak mau enak apa itu nggak peduli, yang penting mau jajan ke tempat dia. Nah, saya mau nanya ke Bapak Azwa nih, pakai penglaris nggak ini? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak ya. Enggak ada aroma miskin. Alhamdulillah enggak. Iya enggak ya. Alhamdulillah. Nah, ini sahabat cinta rupiah, kalau mau cicipin Batagor dan Siomay Bapak Azwa ya, itu di depan Masjid Al Mukminin, Kelurahan Pekan Sabtu ya, pas di simpang arah rumah Agus Rin ya. Jadi apa aja nih yang dijual di sini Bapak Azwa? Alhamdulillah somai ready. Somai ready ya. Batagor ready. Ini kalau misalnya ada mau pesan buat acara-acara, siap ya? Alhamdulillah siap. Alhamdulillah siap. Nanti kita bagikan nomor HP-nya buat teman-teman yang mau coba pesan, boleh ke sini ya. Boleh. Itu harga bisa di harga ini ya, miring ya? Oh, bisa banget. Bisa ya. Iya, ini beliau ini lokasi rumahnya di daerah Pekan Sabtu ya, Bapak sama. Ya, Di depan bandara ya, masuk gang situ. Jadi kalau nanti nggak bisa jumpa di sini, bisa ke rumahnya. Tapi mereka memang nongkrongnya di sini ya, Bang saya. Iya. Dari jam berapa ini nongkrongnya nih? Dari sekitar jam 8 lah. Sampai jam 5. Oh, jam 5 sore ya, baik. Nah, jadi sahabat sekalian yang mau pesan atau mau coba cicipi, insya Allah enak. Makanannya dijamin halal, nggak ada pakai penglaris. Nah, jadi sini akan saya bahas masalah penglarisnya, mengenai makanan atau jajanan di pinggir jalan. Mengingat jajanan ini bukan berarti hanya sehatnya saja yang kita perhatikan. Dari sisi agama kita atau syariat kita itu perlu dan sangat perlu itu masalah kehalalannya. Kemudian dari sisi juga unsur-unsur magic yang memang di kalangan penjual ini banyak sekali yang mereka gunakan ya. Nah, apa sih kerugian kita memakan di tempat yang ada penglaris-penglaris kayak gitu? Beberapa video saya yang dahulu sudah saya bahas juga sedikit, namun kali ini saya ingin membahas kembali mengenai jajanan yang menggunakan penglaris tersebut. Ini sahabat cinta rupiah, kalau kita tidak hati-hati di dalam mengkonsumsi jajanan ini, banyak sekali orang menggunakan penglaris itu untuk menarik peminat para pembeli, tanpa mereka memikirkan kesehatan daripada pakan mereka sendiri, kebersihan mereka sendiri. Mereka justru dengan penglaris itu mereka yakin, pede, orang akan beli lah, kayak gitu. Nah, kerugian kita yang membeli, yang pertama itu bisa berefek kepada
kesehatan kita, ya. Karena kenapa? Ya, yang pertama mungkin karena kebersihannya tidak terjaga, akhirnya kita bisa berpengaruh ke kesehatan kita, ke perut kita lah, ya. Nah, yang kedua, ini yang prinsipil buat kita sebagai orang Islam. Kalau kita menggunakan atau mengkonsumsi makanan yang pakai penglaris, itu ada indikasi jin itu mengikuti ke tubuh kita. Jadi kalau kita nanti nggak belanja ke sana, nggak ada yang rasa nggak enak kayak gitu, belum puas makan kayak gitu, ya. Nah, ini kerugian kita. Yang kedua mungkin bisa menjadi menambah penyakit kita secara non medis juga, karena bangsa jin itu sudah menguasai dan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini kerugian yang bisa kita alami bila kita makan tanpa hati-hati di daerah jajanan yang ingin kita beli tersebut. Nah, solusinya buat sahabat cinta rupiah, yang pertama, bila kita mau membeli sesuatu, lihat dulu keadaan jajanan tersebut, bersih atau enggak. Itu sepintas bisa kita lihat dari luar, itu bisa, ya. Dari tempat dia biasanya mencuci piring itu gimana, bersih enggak, itu bisa, ya, bisa, insya Allah bisa. Nah, kalau jorok, tempat pembersihannya segala macam, nah itu diragukan, ya, diragukan. Karena kenapa? Bangsa jin memang senang yang suka yang jorok-jorok, ya, itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak memperdulikannya, seperti yang saya katakan tadi, mereka tidak terlalu memperdulikan kebersihan itu. Karena kenapa? Mereka yakin dengan penglaris ini tadi, mereka akan mendatangkan para pelanggan itu. Nah, bagi kita yang pelanggan itu yang keruginya, ya, yang ruginya kita nggak bisa dijamin kebersihannya. Nah, yang kedua, kalau sudah kita lihat kebersihannya oke, setiap mau masuk atau mau dekat itu bacalah apapun itu, ya. Niatkan untuk meruqyah, ya. Baca ayat kursi atau Al-Falaq atau An-Nas, kemudian tiupkan ke arah toko atau warung atau jajanan yang kita beli tadi. Nah, itu insya Allah mudah-mudahan bagi yang pakai penglaris itu nggak berfungsi penglarisnya, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tekniknya juga biasanya kita tuh makannya enak di tempat itu. Kalau misalnya kita bawa pulang atau bawa keluar dari daerah itu, nah maka ada radius, artinya di daerah sekitar situ enak. Kalau kita bawa keluar, justru rasanya nggak enak lagi. Nah, ini ada indikasi yang seperti itu. Nah, solusi yang terakhir yang saya berikan, jangan lupa kalau bisa memang kita usahalah untuk membuat sendiri makanan sehat di rumah, ya. Itulah yang terbaik, yang tentunya kita tahu kebersihannya, bisa kita jaga kesehatannya, dan hasilnya juga memang lebih bagus. Namun karena kesibukan kita atau apapun ketidakbisaan kita untuk melakukan tersebut, makanya kita harus hati-hati dalam melaksanakan jajanan ataupun mau membeli sesuatu makanan di luar ini. Nah, apalagi kita mau mengadakan acara ramai-ramai, mungkin karena keterbatasan waktu kita, otomatis kita mau menggunakan jasa orang lain, dan saling membantu itu pun juga lebih baik, ya. Sehingga kalau kita tidak tepat mencari tempat langganan kita atau orang yang ingin kita tempat ambil jajanan itu, maka itu sungguh merugikan buat kita dan orang-orang atau relasi kita. Ini baik sahabat cinta rupiah dimanapun kalian berada. Sekali lagi, jangan lupa tips ini dibagikan kepada rekan-rekan atau teman-teman lainnya agar bermanfaat, menjadi amal jariah buat kita semua. Mudah-mudahan insya Allah akan di lain waktu akan saya juga sambung lagi di part tentang makanan atau jajanan yang halal ini. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan berkah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.